Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini ayat 124 sampai ayat yang ke-127. Ini temanya masih melanjutkan surga itu didapatkan tidak hanya dengan angan-angan kosong. Kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca ayat yang ke-125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن
ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Subhanallah, Allahumma arhamna bil Quran. Baik, ini temanya masih lanjutan dari surga itu tidaklah diraih atau didapatkan dengan angan-angan. Baik, Mas Toto silahkan langsung diartikan ayat 125. Waman, dan siapa yang ahsanu lebih baik dinan dalam hal agama, mimman daripada orang yang aslama menyerahkan, mengikhlaskan, wajahahu lillahi dirinya, amal ibadahnya hanya untuk Allah. Stop. Di dalam penjelasannya adalah tidak ada satupun yang lebih baik agamanya daripada orang yang mengenal Rabb-nya dengan hatinya, mengenal Allah dengan hati. Jadi kalau kita mengenal manusia itu kan ada sudah tahu mengenal. Kalau saya dan Mas Toto sekarang tidak hanya tahu tapi mengenal. Kalau tahu hanya basicnya aja, tapi kalau mengenal sifatnya dan seterusnya. Jadi orang yang paling baik agamanya adalah dia yang mengenali Allah dengan hatinya, wa aqarra bi rububiyyatihi wa bi ubudiyyati nafsi, dan mengakui tentang keesaan Allah, kemahakuasaan Allah, dan mengabdi, menghamba hanya kepada Allah. Itu yang paling baik. Orang yang beragama adalah satu, mengenali Allah. Lah, kita itu baca Quran kan di ujung ayat banyak asmaul husna, Azizun Hakim, terus Alimun Hakim, kemudian Sami'an Basira, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan seterusnya. Itu adalah merupakan dalam rangka mengenal Allah. Kemudian wahwa muhsinun, lanjut. Wahwa, dan dia adalah muhsinun, orang yang berbuat baik. Baik. Orang berbuat baik di sini adalah annahu atin bil hasanat tarikan lisayyi'at. Jadi orang muhsin itu adalah orang yang berbuat baik, ninggalin kejelekan. Jadi kita itu kadang-kadang STMJ, sholat terus maksiat jalan, belum masuk kategori muhsin. Ya, jadi ada peringkat-peringkatnya, ada grade-nya itu. Ada grade-nya. Jadi hamba Allah itu Pak Haris ada grade-nya, ada kelas-kelasnya. Nah, kan kita kelasnya kan kelas yaitulah STMJ. Emang ada dalam Al-Quran, ada itu, nanti saya kasih tahu. Nah, kalau sudah muhsin, atin bil hasanat tarikul lisayyi'at. Jadi kebaikan-kebaikan itu dilakukan, kejelekan ditinggalkan. Wah, itu udah top, itu kelasnya itu udah top. Nah, kita harus naik ke sono, Mas Toto. Harus apa? Naik ke sono. Nah, sekarang itu ya minimal
kita berusaha untuk ninggalin lah 75% kebaikan, yang 25% ya kadang-kadang ngaco-ngaco dikit lah kayak gitu ya, tapi harus dikurangi itu. Nah, itu namanya muhsinun. Lanjut. Wattaba'a, dan mengikuti millata, agama Ibrahim atau agama Islam, Hanifa, yang lurus. Baik, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan naluri dasar manusia. Jadi yang namanya Tuhan itu harus maha segala-galanya, maha hidup, maha mengurus makhluknya. Maka dari itu kalau mau tidur itu baca ayat kursi, jangan lupa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan selain Dia. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Al hayyul qayyum, yang maha hidup. Kita tidur tapi diurus oleh yang maha hidup. Al hayyul qayyum itu yang hidup juga ngurusin makhluknya. La takhudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak ditimpa atau Allah tidak disentuh oleh yang namanya sinatun, ngantuk, wala naum, dan juga tidur. Lah bagaimana kalau kita punya penjaganya ngantukan, apalagi tidur? Tentrem kita kalau sudah baca ayat kursi. Tidak hanya itu, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Wah, tambah tentrem lagi. Allah maha kaya. Ada Allah. Seluruh langit bumi itu milik Allah. Kebutuhan Mas Toto berapa sih? Gak sampai sekuku ujung kuku kan ya gitu. Ibaratnya ya. Tentrem aja. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, dan seterusnya. Nah, itu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus, diterima oleh akal sehat dan nurani yang bersih. Itu agama Nabi Ibrahim. Masa manusia ngaku Tuhan? Antara dia dan bumi lebih duluan mana? Masa Tuhan prematur? Tuhan apa? Tuhan prematur. Itu Fir'aun itu mengklaim dirinya jadi Tuhan prematur. Ditanya siapa yang menciptakan? Siapa Tuhan? Tuhanmu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Langsung kicap itu yang namanya Fir'aun. Dialog dengan Nabi Musa. Iya. Kenapa? Yang menciptakan langit bumi, iya ya. Tiba-tiba ada langit bumi, aku tiba-tiba nongol. Berarti kalau udah kalah ngambek tuh Fir'aun. Wah, harus penjara. Masa gua kalah dengan si Musa, apalagi kalah di hadapan, dipermalukan di depan umum, gak terima. Musa. Itu nalar keberagamaan sesuai dengan fitrah. Lanjut. Wattakhadallahu, dan Allah memilih Ibrahim Khalila sebagai kekasihnya. Baik, di sini saya akan sedikit bacakan tentang kenapa Nabi Ibrahim diberi gelar kekasih. Karena apapun yang Allah perintahkan, Nabi Ibrahim itu semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga diangkat. Rasul itu gelarnya beda-beda, Mas Toto. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, orang yang langsung berbicara kepada Allah. Terus Nabi Ismail Zabihullah, orang yang disembelih oleh Allah. Macam-macam gelarnya itu. Nah, diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam diberi gelar Abad Dhifan, yakni bapaknya para tamu. Kenapa? Nabi Ibrahim itu senantiasa makan bersama dengan tamunya. Kalau nggak ada tamu, keluar nyari orang untuk makan bareng. Itu sangat perhatian. Itu Nabi Ibrahim. Wa kana manziluhu ala dhahri thariq. Jadi adalah rumahnya Nabi Ibrahim itu pokoknya di pusat atau di pinggir jalan. Yadhifu man marra bihi minan nas. Setiap orang yang lewat itu mampir di rumahnya Nabi Ibrahim. Masya Allah.
Fa asaban nasu azmatan fajtama'u fi babihi fahasyaru ila babihi yatlubuna ta'am. Satu ketika masyarakat ditimpa ya kayak semacam paceklik, kemudian mereka berkumpul di depan pintunya dan mereka berkumpul ila babihi yatlubuna ta'am, dan mereka berkumpul di depan pintunya untuk meminta atau mencari makanan. Ya Allah, itu Nabi Ibrahim. Jadi dermawan. Nabi Ibrahim itu adalah dermawan. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dinamakan Khalil, kekasih, karena kedekatan. Apa yang Allah inginkan itu senantiasa dipenuhi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lanjut Mas Toto. Walil Pak Mandra gantian. Walillahi, dan milik Allah, ma fis samawati, apa yang di semesta langit, wama, dan apa yang fil ardi, di bumi, wa kanallahu, dan dia Allah bikulli terhadap setiap syai'in, sesuatu, muhiton, maha meliputi, menguasai. Baik, kita masih membaca tentang Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu disebut kekasih Allah? Karena di sini ada penjelasan bahwa agar kisah Nabi Ibrahim itu diteladani oleh umat Islam, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim mencapai puncak derajat dan tingkatan yang paling tinggi, yaitu berupa mahabbah. Berupa apa Mas Toto? Mahabbah itu dicintai, mencintai. Jadi nanti makom itu ada, kita kelasnya kan makom taubat kemarin. Makom apa? Makom taubat. Terus naik lagi peringkat, tadi kultumnya apa? Makom sabar. Nanti ada makom-makomnya itu. Kedekatan dengan Allah itu ada makomnya. Nah, kenapa kita belum makom mahabbah? Oh, masih selengean kok. Ya kalau selengean itu makomnya yang pantas itu makom taubat. Kalau taubat sudah lulus, nanti makom sabar. Terus nanti makom bersyukur. Terus makom mahabbah, makom rindu, makom diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada makom tawakal, makomnya tinggi. Jadi perjalanan menuju kepada Allah itu tidak gampang, ada tingkatan-tingkatannya. Dan itu apabila kita kaji, wah indah banget itu. Saya mengkaji berpuluh-puluh kitab di pondok pesantren, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Itu yang paling indah uraiannya Imam Al-Ghazali. Jadi memahami agama itu benar-benar bisa dinalar dan bisa dirasakan oleh hati. Nah, itu menarik. Kita makomnya makom apa Pak Mandra? Makom apa? Taubat. Pantes itu. Makom mahabbah gimana? Oh, belum, masih jauh. Masih apa? Masih jauh. Makom mahabbah itu makomnya Nabi Ibrahim. Kalau makom taubat itu ya pantes lah. Tadi saya udah janji surah At-Taubah. Surah apa? Surah At-Taubah. Silakan dibuka halaman 203. Ini kelas kita Pak Ihsan. Kelas apa Pak Ihsan? Kelas kita. Ayat yang ke-102. Jadi kita ngaca diri, nggak usah muluk-muluk Pak Ihsan, Mas Toto, Pak Mandra, nggak usah Pak, nggak usah muluk-muluk lah. Ini pasnya kita ayat 102. Wa akharuna, tengah-tengah. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi
خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. Lanjut. Wasallallahu an yatuba alaihim. Wasallallahu an yatuba alaihim. Inna Allaha ghafurur rahim. Inna Allaha ghafurur rahim. Ayo Mustafa baca perkataan. Wa akhuruna, dan kaum yang lain lagi, iktarafu, mereka mengakui, bidzunubihim, dosa-dosa mereka, khalatu, mereka mencampur adukkan amal perbuatan sholihan yang baik, jihad, pengakuan dosa terdahulu dan lain-lain, wa akhara, dan amal yang lain, sayyi'an, yang buruk, tidak ikut berperang dan lain-lain. Asallahu, semoga Allah ayyatuba, dia akan menerima taubat alaihim, kepada mereka. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, ghafurur, maha pengampun, rahiman, dan maha kekal kasih sayangnya. Ayat 102 terjemah bebasnya biar mantap. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah maha pengampun, maha penyayang. Kelasnya itu dikasih taubat. Kelasnya apa? Mau seperti Nabi Ibrahim? Ya jauh lah, apa? Ya jauh. Ya Pak Aris ya. Jadi kita bisa introspeksi diri. Nabi Ibrahim itu apa yang Allah perintahkan langsung dikerjakan. Kemudian meninggalkan kejelekan. Lah kita MJ. Pasnya partai ayat 102 surah At-Taubah, ya kan? Ke masjid juga rajin, kalau ada cewek cantik juga dilirik, tapi pakai kacamata Pak Isan. Pakai apa? Kan nggak kelihatan Pak Isan. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Tahu aja Pak Ustaz Joko. Iyalah. Sama kok. Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Ini kelasnya ditutup dengan Innallaha ghafurur rahim. Jadi walaupun kadang-kadang kita melakukan kejahatan, kejelekan, maksiat, tapi ibadahnya terus, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke surah An-Nisa. Ya, ini partainya Mas Toto. Ini partainya apa? Partai kita itu Pak Mandra, ya kan? Insya Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan milik Allah apa yang di langit dan di bumi, dan adalah Allah maha meliputi, maksudnya itu menguasai terhadap segala sesuatu. Tak satu pun di alam semesta ini yang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil qudrati wal ilmi, dikuasai dengan kekuasaan Allah dan juga dikuasai dengan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diri kita aja nggak ngerti, diri kita sendiri aja kita nggak ngerti. Di dalam tubuh itu ada apa, sakit sekali, udah nggak ngerti dah. Betapa yang namanya manusia itu amat sangat terbatas pengetahuannya. Udah terbatas pengetahuannya, belagu lagi Mas Toto. Apa? Belagu. Benar itu. Ya Allah.
Baik, tema ayat yang ke 126 itu adalah tema terakhir dari tema sebelumnya, balasan tidak berdasarkan angan-angan. Kemudian tema berikutnya, hak orang yang lemah dan penyelesaian persoalan rumah tangga. Hubungan ayatnya adalah ayat pertama sampai dengan ayat ke-36 surah An-Nisa menerangkan hukum-hukum keluarga. Ayat 31 sampai 126 menerangkan hal-hal yang umum, terutama berhubungan dengan pokok-pokok agama, tentang ahli kitab, orang munafik, hukum perang. Pada ayat 127 sampai dengan ayat 130 Allah menerangkan kembali hukum tentang perempuan, karena namanya surah ini adalah surah An-Nisa. Hukum orang yang lemah dan hukum keluarga. Keterangan pada awal surah diputus dan diselingi dengan keterangan yang lain, kemudian diulang menerangkannya. Hikmah memutus dan mengulang keterangan tersebut untuk menarik perhatian dan agar dapat menimbulkan kesan di hati kaum muslimin yang mendengar ayat-ayat tersebut, dan untuk menegaskan perintah. Baik, Pak Andra, wa yastaftunaka fin nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaftunaka fin nisa, dan mereka meminta fatwa kepada kamu tentang an-nisa, masalah perempuan. Qulillahu, katakanlah Allah, yuftikum, dia memberi fatwa kepada kalian, fihim, tentang mereka, wama, dan apa yang yutla, dibacakan, alaikum, kepada kalian, di dalam Alkitabi, kitab Al-Quran, dalam ayat waris, yatama, anak-anak yatim, an-nisa'i, dari kaum perempuan, allati, yang latu tunahun, tidak kalian memberikan kepada mereka, apa yang kutiba, diwajibkan, lahun, untuk mereka, mahar dan warisan. Watarghubuna, dan kalian para wali ingin takkikuhun, untuk kalian menikahkan mereka. Wal mustad'afina, dan kepada Stop. Jadi mereka bertanya tentang masalah-masalah perempuan, baik tentang harta warisannya, terus statusnya. Itu dibacakan dalam kitab-kitab Al-Quran. Kemudian tentang anak-anak yatim perempuan yang kalian tidak memberikan apa yang diwajibkan untuk mereka, yakni berupa mahar dan warisan. Kalian malah ingin nikahi mereka. Tujuannya apa? Wah, yatim cantik, punya harta banyak, wah, kan kayak gitu. Nah, kalau dinikahkan kan dapat mahar, maharnya untuk orang yang merawan, seperti itu. Zaman jahiliyah, yang mulai dari dulu yang namanya perempuan itu dieksploitasi, harus menghasilkan. Caranya bagaimana? Itu. Lanjut, wal mustad'afina, dan kepada orang-orang lemah, mina, dari al-wildan, anak-anak, berikanlah hak-hak mereka. Wa'an takunu, dan agar kalian mengurus lil yatama, anak-anak yatim, bil qist, dengan adil dalam warisan dan mahar. Wama, dan apa yang taf'alu, kalian kerjakan, min khairi, dari kebaikan, wa innallaha, maka sungguh Allah, kana, dia adalah bihi aliman, terhadapnya maha mengetahui. Baik, Mas Toto baca tuh terjemah bebas plus
Asbabun nuzul. Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu mas kawin yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kamu ingin menikahi mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Baik, di balik halaman 99 Mas Toto, halaman 99 itu ada footnote yang 229. Menurut adat Arab jahiliyah, seorang wali berkuasa atas perempuan yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa akan hartanya. Jika perempuan yatim itu cantik, dinikahi dan diambil hartanya. Jika perempuan yatim itu buruk rupanya, dihalanginya nikah dengan laki-laki yang lain agar dia tetap dapat menguasai hartanya. Kebiasaan di atas dilarang melakukannya oleh ayat ini. Yo, zaman dulu, ya kan, yang namanya perempuan itu jadi objek penderita. Jadi apa Mas Toto? Objek penderita. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang suatu ketika menjadi ahli waris sekaligus wali seorang putri yatim. Ia menggabungkan seluruh hartanya dengan harta putrinya. Bahkan ia ingin menikahi putrinya itu dan melarang orang lain untuk menikahinya. Oh, jadi yang namanya apa yang disampaikan, diuraikan dalam Al-Quran itu kasus ekstrim. Kasus apa maksudnya? Ekstrim pokoknya. Oh, ya, yang biasa-biasa itu pasti kejangkau. Ini yang ekstrim itu dibahas di dalam Al-Quran. Makanya ketika kita mengkaji Al-Quran, apalagi tafsirnya, mengkaji problem yang ekstrim, insya Allah kita menjalani hidup enteng. Kenapa? Karena kita sudah mengkaji yang ekstrim, yang berat. Ya Pak Aris ya. Itu surah An-Nisa ayat pertama sampai sekarang ayat 127. Masya Allah, lebih dari 100 ayat yang ngaji itu ternyata dapat juga ayatnya, ya kan? Tak masuk atau nggak masuk, wallahu a'lam, itu urusan Allah. Yang penting kita ngaji tafsir. Ini benar-benar ngaji tafsir Mas Toto. Nggak kaleng-kaleng ini. Dibaca catatan kakinya, dibaca. Coba Mas Toto kalau sendirian di rumah, paling nggak bakalan. Kitabnya aja paling berdebu kayak gitu. Kalau di sini, nah, kita kan dibuka itu udah pasti. Dan seandainya disurvei yang menang penghargaan masjid, saya yakin belum ikhlas. Kenapa? Al-Qurannya sampai itu. Lihat Al-Qurannya Pak Haji Mulkanisono itu. Apa? Saking seringnya dibuka. Bandingkan dengan Quran Korobin, bersih Qurannya. Apa? Bersih. Itu menandakan Al-Qurannya ini sering dibaca, dibuka. Ya Pak Mandra ya. Ini saya promosi itu selalu dibaca. Masya Allah. Ini betapa bahagianya orang yang ini hubungannya sampai kayak gini. Saking seringnya ini menandakan sering makanya kalau ingin jangan mohon maaf nih ya, kadang-kadang kurang tahlil dikasih Quran, baca Quran aja nggak bisa mau dikasih dikasih Quran, berikan aja di dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menikah atau menikahkan atau menikah? Menikah lagi. Tidak ada kewajiban mendapat izin dari istri pertama. Nggak ada kewajiban itu. Nggak ada. Akan tetapi pernikahan itu kan untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Jadi
Terima kasih. Nggak ada kewajiban, benar nggak ada kewajiban. Tapi kalau ada problem di apa namanya hari kemudian, ya tanggung jawab sendiri Pak Isan, jangan dilempar ke Pak Ustadz gitu ya Pak Isan ya. Alhamdulillah. Kalau kata Ustadz Z, gimana kita mau mengetahui gelombang di tengah kalau kita belum menyeberang? Katanya itu ya Pak Isan, katanya demikian, ya kan? Alhamdulillah ya. Nanyanya pas karena ini masalah anak yatim yang mau dinikahkan dan menikah. Mudah-mudahan ada solusinya Pak Isan. Saya juga berharap ada solusi. Mantep, ini rame ini. Besok kita bahas lagi Pak Isan, Pak Haji Mulukan ya kan? Karena saya juga penasaran untuk problem yang masalah seperti itu. Belum ada solusinya, bagaimana solusinya yang mantap? Ragu-ragu? Nggak usah ragu-ragu, udah ngaji surah An-Nisa kok ragu? Kok ragu-ragu? Ya kan? Ngaji aja nanti akan dapat kemantapan hati. Boleh, nggak ada kewajiban, nggak ada apa? Nggak ada kewajiban. Namun ya itu kata para ulama yang namanya membina rumah tangga, jangan sampai membangun rumah tapi rumah yang sebelumnya itu hancur. Kan seperti itu. Hah? Ya, besok itu. Ya, besok aja, jangan dibahas sekarang itu ya kan. Jangan dibahas sekarang itu. Alhamdulillah. Menarik ini. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Haji Gunawan juga senyum-senyum itu. Nanti kelihatannya pembahasannya menarik ya Pak Haji Gunawan. Alhamdulillah.